Selamat siang teman-teman, masih bersama dengan saya Pandi Saputra Nadia dengan NPM saya channel 19021. Kali ini saya akan melanjutkan akuntansi keuangan saya pada bab 8 yang sebelumnya itu part 1, sekarang ke part 2 nya. Selamat menyaksikan teman-teman. Baiklah, saya akan melanjutkan ya. Sekarang saya masuk ke materi yang masih transaksi atau aktivitas yang dilakukan entitas anak. Yang berikutnya adalah entitas anak menjual saham tambahannya. Jadi entitas anak menerbitkan saham baru. Tapi yang membeli bukan PT Induk, tapi yang membelinya adalah pihak ketiga. Konsekuensi ini pasti kepemilikan saham PT Induk berkurang. Maka nanti yang harus dilakukan menghitung selisih berapa penurunan nilai investasinya yang dimiliki oleh PT Induk atas sahamnya di PT anak, nanti dibandingkan antara penurunannya. Karena tidak ada akas yang diturunkan oleh PT Induk karena yang membelinya PT ketiga. Sekarang kita lihat di sini PT Induk membeli 400.000 lembar saham dari 500.000 lembar saham. Beda. PT Anak pada tanggal 2 Januari 2015, pada saat itu PT Induk membayar 560 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset besi PT Anak. Komposisi dari ekuitas adalah aset besi PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa 500 juta dan saldo labanya 200 juta. Kita hitung apakah dia mengakuisisi nilai tercatat atau tidak. Pada nilai tercatat, ekuitas total dari PT Anak ada 700 juta. Dari 700 juta ini, berapa bagiannya dari PT Induk? Berarti dikalikan saja. Kan kita hitung terlebih dahulu persentasenya. 400.000 dibanding dengan 500.000 itu berapa persen? 80% ya. Ya. Nah, sekarang total ekuitas pada PT Anak itu 700 juta yang menjadi miliknya PT Induk hanya 80%. Berarti 80% itu dikali 500 juta. Berarti 560 juta. Ekuitas PT Anak yang menjadi miliknya PT Induk atau yang dikuasai PT Induk itu ada 560 juta. Bandingkan dengan imbalan yang disahkan oleh PT Induk yaitu 60 juta. Juga maka pastikan akuisisi pada tanggal 2 Januari 2015 itu adalah akuisisi pada nilai tercatat. Pada tanggal 2 Januari 2015 itu adalah akuisisi pada nilai tercatat. Kemudian lanjutannya sampai ke anak. Memiliki nilai nominalnya 1.000 lembar yang 1.000 lembar. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak menerbitkan tambahan saham baru sebanyak 125.000 lembar yang membelinya adalah pihak ketiga atau kepentingan non pengendali dengan seharga 1.200 per lembar. PT Anak melaporkan pada tanggal 31 Desember 2015 yang memperoleh laba 50 juta dan membagikan dividennya 30 juta. Sekarang kita lihat dampak dari penerbitan dari saham baru yang dibeli pihak ketiga mengakibatkan kepemilikan PT Induk itu menjadi turun dari 80% menjadi 64%. Dari mana hitungannya? Kepemilikan saham PT Induk tidak berubah, yaitu 400.000 lembar. Tapi jumlah saham beredar meningkat dari 500.000 lembar menjadi 625 lembar. Maka 400 lembar ini dibagi 625 lembar itu adalah 64%. Jadi turun presentasi kepemilikan PT Induk pada PT Anak dari 80 menjadi
64%. Kemudian, menerbitkan tambahan saham dilakukan oleh P Tank meningkatkan ekuitasnya. Kenapa meningkatkan ekuitasnya? Karena menerbitkan saham baru, maka PT Anak itu akan mencatat di posisi kredit pada akun modal saham. Biasanya yang dihitung dari jumlah saham baru yang ditentukan berarti 125.000 lembar kalikan dengan nilai nominalnya 100.000 rupiah. Berarti modal saham biasa Anak itu meningkat menjadi 125.000 rupiah. Sedangkan dia memperoleh kas dari dia menerbitkan saham baru 150 juta. Berarti ada akun tambahan modal. Diskon juga bertambah menjadi 25 juta. Berarti peningkatan ekuitasnya PT Anak ketika dia menerbitkan tambahan saham baru itu adalah terjadi peningkatan ekuitasnya 150 juta. Dengan rincian 125-nya adalah peningkatan pada modal saham biasa dan 25 jutanya adalah peningkatan pada saldo tambahan. Sekarang kita hitung ya kan adalah posisi ekuitas daripada PT Anak sebelum adanya tambahan saham baru yang diterbitkan. Ini setelah adanya saham baru yang ditentukan. Ini adalah kepemilikan saham oleh PT Induk sebelum PT Anak ini menerbitkan saham baru. Ini setelah kalian kalikan 80% kepemilikan PT saham PT Induk pada PT Anak sebelum penambahan saham baru itu. Dengan ekuitas PT Anak sebelum penambahan saham baru, maka tercatat investasinya 576 juta. Kemudian setelah PT Anak menerbitkan saham baru, maka total ekuitasnya berubah menjadi 870 juta dan kepemilikan sahamnya yang dimiliki oleh PT Induk berkurang 64%. Kalikan 64% itu maka tercatat investasinya turun menjadi 556.800.000 rupiah. Terdapat selisih 19.200.000 rupiah. Nah, untuk kasus ini tidak dapat kita bandingkan Bapak adanya kas yang diperoleh oleh PT Induk. Kenapa? Tidak bisa karena transaksi ini bukan Induk yang melepaskan sahamnya, tapi PT Anak yang menerbitkan tambahan saham baru. Beda dengan kasus sebelumnya. Pada kasus sebelumnya, memang kepemilikan saham PT Induk turun. Tapi dia mendapatkan kas. Kenapa dia mendapatkan kas? Karena yang dijual oleh PT Induk adalah saham PT Anak yang dia miliki. Kalau kasus ini kepemilikan saham PT Induk turun, tapi dia tidak mendapatkan kas sama sekali. Kenapa? Dia tidak mendapatkan kas ya karena bukan dia yang menerbitkan saham. Yang menerbitkan saham adalah PT Anak. Maka langsung 19.200.000 selisih ini adalah sebagai pengurangan yang ya kan, artinya ekuitas itu akan dicatat oleh posisinya. Kenapa? Sekarang kita lihat dari sisi ekuitas langsung dicatat 126 juta. Investasi PT Anak berkurang 160 juta. Apakah ini ada kesalahannya atau gimana? Kenapa kok investasi pada PT Anak berkurang 126 juta? Kenapa bukan 19 juta 200? Apakah ada kesalahan di sini? Padahal investasinya turun bukan 126 juta. Artinya apa yang dicatat di sini terjadi kesalahan. Jadi bukan 126 juta, tapi sebesar 19 juta 200.000 gantinya. Ya, jadi berkurangnya 19.200.000 rupiah. Kenapa tidak ada kas beda dengan tadi ada kas yang diterima oleh PT Induk? Tadi penjelasannya karena dalam kasus ini PT Induk tidak menjual sahamnya yang dimilikinya. Tapi dalam kasus ini PT Anaklah yang menerbitkan tambahan saham baru
Jadi yang mendapatkan kas adalah PT Anak. Jadi penyusunan jurnal ini agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kemudian yang dilakukan berikutnya, kita mau membuat jurnal eliminasi. Tapi sebelumnya kita mau menghitung terlebih dahulu berapa posisi nilai dari investasi dari PT Induk, kemudian berapa nilai dari kepentingan non pengendali, baru kita perhitungkan. Kita mulai dari kita masukkan lebih dulu dari saldo pada tanggal 2 Januari 2015 dengan rasio kepemilikan 80%, 20%, berapa nilai investasi PT Induk 560 juta, berapa kepentingan non pengendali 140 juta, dari mana hitungnya? Dari 20% kali dengan total ekuitas PT Anak pada tanggal 2 Januari sebesar 700 juta, jadi 700 juta dikali 20%. Itu harus sama dengan saldo biasa ditambah dengan PT Anak. Kemudian PT Anak mencantumkan adanya laba besi kepemilikan saham masih 80, 20. Nah, laba besi yang diumumkan oleh PT Anak sebesar 50 juta. Itu 40 jutanya meningkatkan nilai investasinya. PT Induk pada PT Anak berapa besarnya? 80% dikali laba yang diumumkannya, yaitu 50 juta. Berarti 80% kali 50 juta berarti 40 juta. Itu meningkatkan nilai investasinya PT Induk. Kemudian 10 juta meningkatkan nilai investasinya punya kepentingan non modal. Saldo laba itu meningkat karena ingat ya, laba itu menambah saldo lama. Dividen yang dibagikan sebesar 30 juta, ya kan? Itu mengurangi nilai investasi PT Induk pada PT Anak. Kenapa seperti itu? Karena dia menggunakan pencatatan investasinya menggunakan metode ekuitas. Maka penyesuaian yang dilakukannya oleh PT Induk adalah ketika dia menerima dividen dari PT Anak, dia akan mengurangi nilai investasinya sebesar 24 juta dikali 80%. Jadi 30 juta, kemudian yang 6 juta yang 20% kali 24 juta itu mengurangi investasi kepentingan non modal. Dividen yang diberikan itu mengurangi modal lama. Kemudian terdapat penerbitan saham baru. Tadi sudah dihitung sebagai akibat dari penerbitan saham baru oleh PT Anak yang dibeli oleh pihak ketiga. Ternyata mengakibatkan nilai investasi PT Induk pada PT Anak turun menjadi sebesar 19.200.000. Maka untuk menyeimbangkannya, maka terjadi peningkatan kepentingan non pengendali sebesar 169.200.000. Sehingga sekarang nilai investasi yang dimiliki oleh PT Induk dengan kepemilikannya sudah turun dari 80 ke 64%. Sekarang nilai investasi PT Induk pada PT Anak itu adalah 556. 800, sedangkan kepentingan non pengendali itu 313.200. Posisi ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember yang dimiliki oleh PT Anak itu untuk saldo laba saham biasa itu sebesar 625 juta. Untuk tambahan modal di setor itu 25 juta. Dan untuk saldo laba itu sebesar 220 juta. Sekarang kita hitung atau kita buat jurnalnya. Yang pertama adalah mengeliminasi saham biasa dan tambahan modal dari setor dan saldo laba 625,25 dan 200. Kemudian mengeliminasi bagian laba atas PT Anak. Ingat, saldo normal dari laba itu kredit. Maka kita mengeliminasi dengan kita debitkan.
Begitu juga dengan bagian laba non-pengendali. Dividen diumumkan juga dieliminasi. Karena ini sudah akun dividen yang dicatat oleh PT Anak ketika dia mengumumkan pembagian dividen. Saldo normal dividen itu adalah debit. Maka jika mau mengeliminasi, maka kita dikreditkan. Investasi pada PT Anak juga kita eliminasi sebesar 556.800.000 dan kepentingan non pengendali itu kita munculkan 313.200. Nah, kalau entitas anak melebihi tambahan saham baru yang dibeli oleh pihak ketiga, sekarang ada lagi aktivitasnya yang melakukannya adalah entitas anak juga, tapi bukan menerbitkan saham baru, tapi entitas anak membeli kembali atau menarik sahamnya yang beredar sebagai saham resum. Nah, saham ini ditarik adalah saham yang berasal dari entitas induk. Saya contohkan ya, Lukman itu punya saham di perusahaan saya. Itu sebesar misalnya 800.000 lembar. Jumlah total saham yang beredar itu 1 juta lembar. Berarti Lukman punya 80% saham di perusahaan saya. Maka perusahaan Lukman itu induknya perusahaan saya. Kemudian yang memiliki 20% lagi itu adalah Saku yang Purnama, itu memiliki 20%. Ya, ini saya menarik kembali atau membeli saham yang saya punya, saham perusahaan saya dari PT Lukman. Berapa jumlah saham saya beli dari PT Lukman? PT Lukman yang saya beli itu saham saya sendiri. Ya kan, saya membeli saham kepada PT Lukman itu sebesar 200.000 lembar. Saya tarik dan itu sebagai saham mesum, artinya tidak berbeda. Maka konsekuensinya jumlah saham yang dimiliki oleh PT Lukman atas sahamnya PT saya itu sekarang turun dari 800 lembar, sekarang turun menjadi 600.000 lembar yang dimiliki oleh PT Sangko yang atas perusahaannya. Saya itu tetap sebanyak 200.000 lembar karena yang beredar menjadi turun, karena 200 itu dijadikan saham resum otomatis perusahaan. Persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Lukman atas perusahaan saya itu menjadi berubah, yang tadinya 80 sekarang sudah turun. Bapak, hitung saja 600.000 lembar dibagi dengan 800.000 lembar. Bapak itu 75%, Pak. Ya, 75%. Awalnya PT Lukman punya saham di perusahaan saya itu 80%, yaitu 800.000 lembar dibagi 1 juta lembar. Tiap yang berbeda, karena saya menarik 200.000 lembar saham yang dimiliki PT Lukman, maka jumlah sekarang yang beredar turun yaitu sebesar 800.000 lembar. Dan kepentingan saham yang dimiliki PT Lukman atas perusahaannya saya itu juga turun menjadi 600.000 lembar. Jadi 600.000 lembar ini dibagi 800.000 lembar berarti menjadi 75%. Hitung sekarang yang dimiliki Sangko yang sekarang punya tetap 200.000 lembar, tapi bukan atas 1 juta lembar, tapi atas 800.000 lembar. Berarti naik menjadi 25%. Nah, itulah presentasi yang saya jelaskan pada siang hari ini. Jika ada kata atau sifat saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.